Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur weton legi, panjenengan sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hidup tetap terasa berat. Hati-hati, bisa jadi bukan karena panjenengan lemah, melainkan karena Allah sedang mengajarkan satu hal, pasrah yang benar. Tonton sampai akhir, ini bukan video biasa. Pernahkah panjenengan merasa, sudah berdoa berkali-kali, sudah berusaha sekuat tenaga, namun hidup tetap terasa berat dan melelahkan? Ada hari-hari ketika panjenengan tersenyum di hadapan orang lain, namun diam-diam hati terasa kosong. Ada malam-malam ketika panjenengan terbangun, bukan karena suara, melainkan karena pikiran yang tak kunjung tenang. Sebagai weton legi, panjenengan dianugerahi hati yang lembut, jiwa yang penuh welas asih, dan niat baik yang jarang dimiliki banyak orang. Panjenengan mudah iba, mudah memaafkan, dan sering memilih diam demi menjaga perasaan sesama. Namun justru karena itulah, panjenengan sering memikul beban yang tak terlihat oleh siapapun. Beban ekspektasi, beban tanggung jawab, beban perasaan yang terlalu lama dipendam sendiri. Mungkin panjenengan pernah bertanya dalam hati, kenapa aku yang terus diuji? Kenapa hidupku terasa lebih berat? Padahal aku tak berniat menyakiti siapapun. Padahal, bisa jadi, bukan karena panjenengan kurang kuat, bukan pula karena panjenengan kurang beriman, melainkan karena panjenengan masih berjuang sendirian, belum sepenuhnya bersandar dan pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah bukan tanda kalah. Pasrah adalah saat hati berhenti melawan takdir dan mulai percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menata hidup hambanya. Video ini bukan untuk menyuruh panjenengan berhenti berusaha, bukan untuk membuat panjenengan lemah dan pasif, tetapi untuk mengajak jiwa panjenengan kembali pulang. Kembali bersandar kepada Allah, agar beban yang berat terasa lebih ringan, agar hati yang lelah menemukan ketenangan, dan agar hidup yang penuh ujian kembali memiliki makna. Tonton sampai akhir, bukan sekadar dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin tenang dan ikhlas. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas. Inilah alasan weton legi selalu diuji. Siap? Mari lanjut. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah juga bukan alasan untuk diam dan menerima nasib tanpa ikhtiar. Pasrah adalah menyerahkan hasil kepada Allah, setelah panjenengan mengerahkan hati, pikiran, dan tenaga sebaik mungkin. Banyak orang keliru memahami pasrah sebagai bentuk kelemahan. Padahal dalam Islam, pasrah justru merupakan puncak kekuatan iman. Karena hanya jiwa yang yakin kepada Allah lah yang mampu melepaskan genggaman terhadap hasil tanpa kehilangan semangat untuk terus melangkah. Bagi panjenengan yang lahir di weton legi, makna pasrah seringkali tercampur dengan kebiasaan memendam. Panjenengan terbiasa menahan rasa, menyembunyikan luka, dan memilih diam demi menjaga kedamaian sekitar. Namun, diam yang terlalu lama, tanpa kejujuran kepada Allah, bukanlah pasrah, melainkan kelelahan yang dipendam sendirian. Pasrah sejati
dimulai dari kejujuran hati di hadapan Allah. Bukan berpura-pura kuat, bukan pula memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Pasrah adalah saat panjenengan berkata dengan jujur dalam batin, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Aku sudah berdoa, sudah berikhtiar, dan sudah bersabar sejauh yang aku bisa. Jika hari ini belum Engkau beri, aku percaya Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik di waktu yang paling tepat." Kalimat sederhana ini bukan sekedar ucapan, melainkan penyerahan diri yang utuh. Di saat itulah, hati mulai belajar tenang, karena panjenengan sadar bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendali manusia. Ketika seseorang benar-benar pasrah, hatinya tidak lagi dikejar oleh kecemasan yang berlebihan. Ia tidak sibuk mempertanyakan mengapa aku, atau terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, jalan, dan ujian yang berbeda-beda. Pasrah membuat panjenengan tetap melangkah, namun tanpa memaksa takdir. Tetap berusaha, namun tanpa rasa tertekan oleh hasil. Tetap berharap, namun tanpa menyandarkan kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Inilah makna pasrah yang sebenarnya. Bukan berhenti berjalan, tetapi berjalan dengan hati yang bersandar penuh kepada Allah. Dan bagi weton legi, Pasrah adalah pintu pertama menuju hidup yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai secara batin. Di titik hidup yang paling melelahkan, banyak orang, termasuk panjenengan, sering kebingungan membedakan antara pasrah dan putus asa. Keduanya tampak serupa di permukaan, sama-sama lelah, sama-sama diam, sama-sama menangis dalam sunyi. Namun sesungguhnya, keduanya lahir dari hati yang sangat berbeda. Putus asa lahir dari hati yang kecewa, dari doa yang terasa tak terjawab, dari usaha yang seolah sia-sia. Putus asa membuat seseorang berkata dalam batin, "Aku sudah capek, untuk apa aku berjuang lagi?" Ia berhenti bukan karena tenang, melainkan karena kehabisan harapan. Sedangkan pasrah lahir dari iman. Pasrah bukan berhenti karena lelah, tetapi berhenti melawan kehendak Allah. Pasrah membuat panjenengan berkata, "Aku memang lelah ya Allah, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Weton legi sering terjebak di batas tipis ini. Panjenengan terlalu sering memberi tanpa diminta, mengalah tanpa dihargai, dan bertahan meski hati sudah lama luka. Ketika hasil hidup tak kunjung berubah, panjenengan mulai bertanya, apakah aku ini pasrah atau sebenarnya sudah putus asa? Perbedaannya terasa di dalam hati. Putus asa membuat hati semakin gelap, bangun pagi terasa berat, doa menjadi hampa, ibadah terasa sekadar rutinitas. Ada rasa marah yang diam-diam tumbuh, bukan kepada manusia, tetapi kepada takdir. Sementara pasrah, meski tetap menangis, hati panjenengan masih punya tempat untuk berharap. Masih ada ruang untuk berdoa, meski dengan suara yang gemetar. Masih ada keyakinan kecil yang berbisik, Allah pasti tahu, meski aku tidak mengerti. Putus asa membuat panjenengan menjauh dari Allah. Pasrah justru membuat panjenengan semakin dekat, karena disitulah satu-satunya sandaran tersisa. Putus asa berkata, "Percuma berdoa, hidupku memang begini." Pasrah berkata, "Aku tidak paham rencanamu ya Allah, tetapi aku percaya Engkau maha adil dan maha mengerti." Jika hari ini panjenengan merasa lelah, merasa doa terasa berat diucapkan, dan hidup seolah berjalan di tempat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin panjenengan bukan lemah. Mungkin panjenengan hanya belum menggeser hati dari putus asa menuju pasrah yang sejati. Pasrah tidak mematikan harapan. Pasrah justru membersihkan harapan dari ego, menghilangkan tuntutan, menghapus paksaan, dan menggantinya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Dan ketika panjenengan mampu membedakan keduanya, panjenengan akan merasakan satu hal yang menampar batin. Ternyata selama ini bukan hidup yang terlalu kejam, melainkan hati yang terlalu lama berjuang sendirian, tanpa benar-benar bersandar kepada Allah. Ketenangan sejati tidak selalu datang ketika masalah selesai. Seringkali,
Ketenangan justru hadir saat hati berhenti melawan keadaan. Dan disitulah makna pasrah kepada Allah menjadi obat yang paling lembut, namun paling dalam menyentuh jiwa. Bagi panjenengan weton legi yang sejak lama terbiasa menahan perasaan, Pasrah bukan hal yang mudah, karena hati panjenengan ingin semua berjalan baik, ingin semua orang bahagia, dan ingin hidup terasa adil bagi semua. Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan. Saat panjenengan mencoba mengendalikan semua hal, hati menjadi cepat lelah. Pikiran tak pernah benar-benar istirahat. Bahkan ketika tubuh terbaring, jiwa tetap terjaga oleh kekhawatiran yang tak berujung. Disinilah pasrah mulai bekerja. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai ruang istirahat bagi hati. Pasrah kepada Allah berarti panjenengan mengakui bahwa tidak semua beban diciptakan untuk dipikul sendiri. Ada perkara yang memang harus diserahkan kepada pemilik hidup. Saat panjenengan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku titipkan ini kepadamu." Seketika hati mulai melonggar, nafas terasa lebih panjang, dan dada tidak lagi sesak oleh tuntutan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Bukan dengan memahami semua jawaban, bukan dengan menyelesaikan semua masalah, tetapi dengan mengingat bahwa Allah selalu membersamai. Pasrah tidak menghilangkan air mata, namun air mata yang jatuh dalam pasrah tidak lagi melukai batin. Tangis menjadi doa yang paling jujur, dan diam menjadi bentuk zikir yang paling dalam. Banyak weton legi merasakan keajaiban kecil ini. Ketika pasrah benar-benar dipraktikkan, hal-hal yang dulu terasa berat, perlahan tidak lagi menekan. Bukan karena masalahnya mengecil, melainkan karena hati panjenengan menguat. Ketenangan juga hadir saat panjenengan berhenti membandingkan hidup. Pasrah membuat panjenengan sadar bahwa setiap takdir memiliki waktunya sendiri. Apa yang terlambat bagi manusia bisa jadi tepat menurut Allah. Dalam pasrah, panjenengan belajar menerima bahwa ada rencana yang belum dipahami hari ini, namun kelak akan dimengerti dengan penuh syukur. Dan keyakinan inilah yang menenangkan jiwa secara perlahan, seperti embun yang turun tanpa suara, namun menyegarkan seluruh taman batin. Jika hari ini panjenengan masih diuji, masih merasa sendiri, dan masih menunggu jawaban dari langit, tetaplah pasrah. Bukan karena panjenengan lemah, tetapi karena panjenengan percaya. Dan dari situlah Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Banyak orang mengira pasrah berarti hanya berdoa lalu menunggu. Sebaliknya, ada pula yang berusaha keras namun lupa bersandar kepada Allah. Padahal, pasrah yang benar selalu berjalan di tengah-tengah. Doa yang tulus dan usaha yang ikhlas, tanpa memaksa Allah mengikuti keinginan manusia. Bagi panjenengan, weton legi, pasrah dalam doa dan usaha perlu dijalani dengan cara yang sederhana, namun konsisten. Bukan dengan amalan berat yang memberatkan batin, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan penuh kesadaran dan keikhlasan. Pertama, luruskan niat sebelum berdoa. Banyak doa terasa berat bukan karena tidak didengar, tetapi karena masih dipenuhi tuntutan. Cobalah ubah cara berdoa panjenengan. Bukan lagi, "Ya Allah, kabulkan sekarang," melainkan, "Ya Allah, kabulkan saat aku siap menerimanya." Doa seperti ini membuat hati lebih tenang, karena panjenengan tidak lagi mengejar waktu, tetapi mempercayai kebijaksanaan Allah. Kedua, berusahalah tanpa menyiksa diri. Weton legi sering memaksakan diri untuk terus kuat, terus memberi, dan terus bertahan meski tubuh dan batin sudah lelah. Pasrah mengajarkan panjenengan untuk tetap berusaha, namun juga tahu kapan harus beristirahat. Istirahat bukan tanda kalah, melainkan bentuk syukur atas tubuh yang Allah titipkan. Ketiga, biasakan menyerahkan hasil setiap selesai usaha.
Setelah bekerja, berdagang, mengurus keluarga, atau menghadapi masalah, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, ini sudah aku lakukan semampuku. Selebihnya, aku serahkan kepadamu." Kalimat sederhana ini sangat kuat untuk memutus kecemasan yang sering datang tiba-tiba. Keempat, imbangi doa dan usaha dengan amal kecil yang rutin. Tidak harus besar. Sedekah seikhlasnya, menjaga lisan dari keluhan berlebihan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain adalah bentuk pasrah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Weton Legi, amal kecil yang konsisten jauh lebih berdampak daripada niat besar yang jarang dilakukan. Kelima, terimalah proses tanpa membandingkan. Pasrah dalam usaha berarti panjenengan tidak lagi sibuk melihat pencapaian orang lain. Apa yang cepat bagi mereka belum tentu baik bagi panjenengan. Allah mengetahui kapasitas setiap hambanya. Saat doa dan usaha berjalan bersama pasrah, hidup terasa lebih ringan. Panjenengan tetap bergerak, tetap berikhtiar, namun hati tidak lagi terikat mati pada hasil. Dan justru disitulah rezeki, ketenangan, dan jalan keluar sering datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Inilah pasrah yang bisa diamalkan setiap hari. Berdoa dengan tenang, berusaha dengan jujur, dan menyerahkan hasil dengan lapang dada. Bagi Weton Legi, inilah kunci hidup yang lebih seimbang, lebih damai, dan lebih bermakna. Tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari ujian. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang diuji lebih dalam, lebih lama, dan lebih sunyi. Dan seringkali, Weton Legi termasuk di dalamnya. Ujian panjenengan jarang berbentuk benturan keras. Ia datang pelan, melalui perasaan yang terluka, harapan yang tertunda, dan kelelahan batin yang tidak terlihat. Panjenengan tetap berjalan, tetap tersenyum, namun di dalam hati sering bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat seperti ini?" Di titik inilah, pasrah diuji maknanya. Pasrah dalam ujian bukan berarti pasif menerima penderitaan. Pasrah adalah berhenti menyalahkan diri sendiri atas takdir yang memang tidak panjenengan pilih. Karena tidak semua yang menyakitkan lahir dari kesalahan. Banyak Weton Legi memikul ujian dengan diam, tidak ingin merepotkan siapapun, tidak ingin dianggap lemah. Padahal Allah tidak pernah meminta panjenengan untuk menanggung semuanya sendirian. Allah hanya meminta satu hal. Datang dan bersandar kepadanya. Pasrah dalam cobaan berarti panjenengan berani berkata jujur, "Ya Allah, aku lelah." Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk membuka pintu pertolongan. Karena Allah paling dekat kepada hamba yang mengakui keterbatasannya. Ada ujian yang Allah kirim bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghentikan arah hidup yang salah. Ada cobaan yang datang bukan untuk membuat panjenengan jatuh, melainkan agar panjenengan berhenti berlari dan mulai mendengar suara hati sendiri. Saat panjenengan pasrah di tengah ujian, hati perlahan berubah. Rasa marah berganti penerimaan, kebingungan berubah menjadi doa, dan kesepian berubah menjadi kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Mungkin hingga hari ini, panjenengan belum melihat hasil dari kesabaran, namun ketahuilah, tidak ada satu air mata pun yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Semua dicatat, semua dihitung, dan semua akan diganti di waktu dan cara yang paling lembut. Pasrah tidak selalu mengangkat beban seketika, namun pasrah menguatkan punggung jiwa agar panjenengan sanggup berdiri meski badai belum reda. Dan itulah kekuatan sejati, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap utuh di tengah cobaan. Jika hari ini panjenengan masih diuji, masih terluka, dan masih menunggu keadilan langit, jangan berhenti pasrah. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan akhir cerita yang akan membuat panjenengan berkata, "Ya Allah, pantas aku dulu diuji sejauh ini." Dan di titik itulah, pasrah berubah menjadi kemenangan batin yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sedulur Weton Legi, jika panjenengan masih bertahan hingga bagian akhir ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, hati panjenengan sedang mencari tempat untuk beristirahat. Bukan dari lelahnya tubuh,
melainkan dari lelahnya jiwa yang terlalu lama memikul beban sendiri. Hidup memang tidak selalu ramah. Ada hari-hari ketika panjenengan sudah berbuat baik, namun tetap disalahpahami. Sudah bersabar, namun ujian justru datang bertubi-tubi. Di saat seperti itulah, Allah tidak sedang menjauhkan diri dari panjenengan. Justru sebaliknya, Allah sedang memanggil panjenengan untuk lebih dekat. Pasrah bukan berarti menyerah pada keadaan. Pasrah adalah keberanian untuk percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang panjenengan butuhkan daripada apa yang panjenengan inginkan. Ketika panjenengan pasrah, hati berhenti berontak, pikiran berhenti bertanya berlebihan, dan jiwa mulai menerima bahwa setiap takdir selalu membawa pelajaran, meski terasa pahit. Bagi weton legi yang berhati lembut, pasrah adalah jalan pulang. Jalan untuk kembali jujur pada diri sendiri, kembali mengakui batas kemampuan, dan kembali menyerahkan beban kepada Allah yang tidak pernah tidur menjaga hambanya. Jika hari ini panjenengan masih menunggu jawaban, masih berharap perubahan, dan masih memohon kelegaan, jangan putuskan doa. Doa yang belum terkabul bukan doa yang ditolak. Bisa jadi doa itu sedang disimpan atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih menenangkan jiwa panjenengan. Ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat hanyalah pemahaman kita. Apa yang panjenengan anggap penundaan bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang panjenengan anggap kehilangan bisa jadi adalah jalan menuju kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Maka hari ini, tariklah napas yang dalam, lepaskan perlahan beban yang selama ini panjenengan genggam. Ucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, aku pasrah. Aku percaya kepada rencanamu. Aku ikhlas atas apapun yang Engkau tetapkan." Dan setelah itu, izinkan hati panjenengan untuk tenang. Izinkan diri panjenengan untuk tidak selalu kuat. Karena Allah tidak mencintai hambanya karena kesempurnaan, melainkan karena ketulusan dan kejujuran saat berserah. Semoga setelah video ini berakhir, panjenengan tidak lagi pulang dengan hati yang sama. Semoga ada ketenangan baru yang tumbuh, iman yang lebih kokoh, dan keyakinan bahwa selama panjenengan bersama Allah, panjenengan tidak pernah benar-benar sendirian.